Melihat kelompok iblis ini seperti yang dikatakan Feng Tianxing, mereka mulai ragu secara internal, dan mereka berhenti berbicara tentang mengambil inisiatif untuk menyerang. Kan tahu bahwa tugasnya hampir selesai. Hanya saja ada laporan yang tidak penting. Dia sudah mengirim seseorang untuk memberitahu Feng Tianxing. Melihat sekeliling lagi, katakan. Karena ada pengkhianat di dalam diri kita, maka untuk semua tindakan selanjutnya, 2 jenderal iblis berada dalam satu tim, dan tidak ada yang diizinkan untuk bertindak sendiri. Ini juga yang dimaksud Lord Hurley. Tindakan keduanya dapat secara efektif mencegah pengkhianat internal, tetapi sekarang mereka dikelilingi dari semua sisi. Pilihan seperti itu hanya akan membuat mereka lebih terkekang dan tidak nyaman untuk melakukan sesuatu. Menyerang iblis di luar telah menjadi harapan yang luar biasa. Mereka hanya bisa bertahan di puncak gunung ini sekarang, dengan tekad untuk bertahan sampai akhir, dan tidak melangkah. Pada saat ini, Feng Tianxing telah terbang ke barat hampir sepanjang hari. Hitung jaraknya, itu harus cukup. Feng Tianxing berhenti di langit dan menutup matanya. Dari tadi malam hingga saat ini, meskipun Feng Tianxing tidak lelah dan terengah-engah seperti tentara iblis lainnya, dia agak lelah secara mental. Tarik napas dalam-dalam dari setiap udara segar, biarkan tubuh benar-benar rileks dan hilangkan rasa lelah dari tubuh. Hanya dengan menyesuaikan keadaan menjadi yang terbaik, dia dapat memastikan bahwa tidak akan ada terlalu banyak variabel saat menyerang. Adapun informasi yang dikirimkan kemarin, dia juga mengaturnya. Semuanya sudah siap, tunggu saja kan jatuh ke dalam perangkap. Dalam beberapa pertarungan ini, Feng Tianxing dapat merasakan kekuatan Kan sebagai iblis yang menghancurkan tubuh. Tetapi Feng Tianxing bukanlah iblis yang sederhana. Dia memiliki kesempatan untuk bersaing dengan Hurley. Hanya saja karena jarak yang sangat jauh antara kedua bawahan tersebut, mereka menahan diri dan tidak menunjukkannya. Sejak Hurley memberinya kesempatan ini hari ini, Feng Tianxing secara alami harus memanfaatkan kesempatan itu. Kesenjangan antara prajurit dari kedua belah pihak tidak kecil, dan bawahannya serta bawahan Hurley berada dalam jalan buntu, dan mereka tidak dapat bertindak gegabah. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, itu lebih bermanfaat bagi Feng Tianxing. Seiring waktu berlalu, matahari yang terik ada di langit, dan Feng Tianxing juga membuka matanya. Di Cakrawala, Demon Raja lain sedang berlari kencang. Ketika kedua belah pihak menemukan satu sama lain, pihak lain jelas sedikit melambat. Ketika dia semakin dekat, dan sekali lagi memastikan bahwa orang di depannya adalah Feng Tianxing, Hurley tampak terkejut. Mengapa kamu di sini? Mungkinkah kamu datang ke sini untuk berlutut dan meminta masalah? Benar, bawahanmu sama sekali tidak bisa mengalahkan bawahanku. Menyerahlah lebih awal. Ini bagus untukmu dan aku. Sekarang Hurley telah menunggu kesempatan yang dia pikirkan. Dia bisa mencekik Feng Tianxing sampai mati. Tetapi pada saat ini, dia tidak terburu-buru. Pertama-tama, Feng Tianxing licik dan bertingkah sangat aneh. Selama dia tidak hati-hati, dia akan diperhitungkan. Hari ini, dia tiba-tiba muncul di sini. Jelas, dia sudah siap. Dia. Kedua, ada sedikit keengganan untuk menyerah. Bukan karena dia enggan untuk memulai, tetapi dia enggan untuk menyinggung Jia Luo lagi. Meskipun agak tidak terduga untuk membunuh saudara junior terakhir kali, itu tidak mempengaruhi perubahan sikap Jia Luo terhadapnya. Dan dia juga berubah dari murid tercinta menjadi murid bernama. Jika Feng Tianxing dibunuh sekarang, dia dan identitasnya sebagai murid yang bernama tidak akan dapat dipertahankan. Dan sayang sekali ada begitu banyak murid di bawah Jia Luo yang telah membuat nama untuk diri mereka sendiri. Dan dia tidak bisa lagi meminjam mereka. Bagaimana denganmu? Bicaralah. Feng Tianxing mengangkat matanya untuk melihat Heli. Sudut mulutnya sedikit terangkat. Apa gunanya berbicara tentang seseorang yang akan mati? Feng Tianxing masih sangat bertekad. Dia mengucapkan kata-kata yang kejam. Tetapi dia tidak melihat tangannya. Hurley tiba-tiba menjadi waspada. Menghalangi napasnya. Dan kemudian menggunakan energi spiritual yang tidak penting di tubuhnya untuk melindungi titik-titik vital. Ini adalah metode coping yang dia minta dari senior itu. Selama titik-titik kunci terlindungi, sekalipun racun masuk ke dalam tubuh, dampak yang ditimbulkan bisa minimal. Saat sudah siap, Hurley tidak lagi terburu-buru. Perkemahannya setidaknya aman dan sehat, jadi dia tidak perlu khawatir. Dia secara alami tidak perlu peduli berurusan dengan Feng Tianxing di sini. Tenang adalah cara terbaik untuk menghadapinya. Tidak terburu-buru menyerang atau mundur. Dia ingin melihat obat apa yang dijual di labu Feng Tianxing. Apa, kamu ingin berbohong padaku? Hurley mundur dengan hati-hati, dengan perasaan seperti kucing dan tikus. Feng Tianxing tidak terburu-buru. Dia tahu bahwa bawahannya dan bawahan Hurley tidak akan pernah bertarung. Jadi tentu saja dia tidak akan khawatir. Menatap setiap gerakan Hurley, Feng Tianxing tiba-tiba menyeringai. Dalam sekejap, tubuhnya melejit, memperlihatkan seluruh tubuhnya, dan dengan raungan, dia bergegas menuju Hurley. Tubuh sepanjang lengan sangat kuat, dan kecepatannya umumnya tidak cepat. Hurley juga menunjukkan wajah aslinya, dan tubuh besar itu sekuat bukit. Telapak kaki yang besar menekan tanah,
dan banyak di antaranya berada di tepi kaki yang besar, seperti rumput di samping kaki. Bukit-bukit biasa bahkan tidak sampai setengah tingginya. Tubuh sebesar itu sudah cukup untuk mengencerkan sebagian besar erosi racun. Ini adalah cara lain yang baik untuk memecahkan racun. Dalam kasus dosis yang tidak mencukupi, tidak perlu khawatir sama sekali. Kesenjangan besar antara kedua belah pihak tampaknya telah menjelaskan hasil dari pertempuran ini. Hurley tiba-tiba membuka tangannya dan langsung menamparnya. Embusan angin bersiul tajam. Sebaliknya, Feng Tianxing sekarang seperti hewan peliharaan kecil yang kurus, berenang di sekitar tubuh besar Hurley. Memanfaatkan kesempatan itu, Feng Tianxing memanfaatkan momen ketika Heli menamparnya dengan cakar, dan mempercepat kecepatannya dengan seluruh kekuatannya, dan terjun ke tubuh besar Heli. Tiba-tiba, wajah Hurley membeku. Hurley tidak pernah mengira lawan akan masuk ke tubuhnya untuk membuat masalah. Dia tidak akan meremas bocah Feng Tianxing ke dalam tubuhnya sendiri melalui darah dan dagingnya sendiri, bukan? Ini sama sekali tidak mungkin. Tapi tiba-tiba, ada rasa sakit yang tajam di tubuh. Dari posisi di mana Feng Tianxing masuk, menyebar ke seluruh tubuh, dan tubuh besar Hurley meledak dalam sekejap. Kondisi seluruh tubuh mudah retak, dan sudut mulut Hurley sedikit berkedut. Apa-apaan trik ini? Melihat ke bawah ke tubuh besar yang meledak dan belum jatuh ke tanah, sedikit api tidak dapat membakar daging dan darah. Di tengah cipratan daging dan darah ini, Feng Tianxing mengayunkan pisau panjang di tangannya dengan ekspresi tenang di wajahnya. Itu juga tubuh yang lengkap. Feng Tianxing tidak memiliki pengalaman tempur. Dan dari perspektif ukuran tubuh, dia tidak memiliki keuntungan. Lebih baik langsung membunuh jaring dan menghancurkan seluruh tubuh Heli dengan mengandalkan tekad untuk menghancurkan diri sendiri seluruh tubuh. Sekarang kedua belah pihak hanya memiliki kekuatannya sendiri. Feng Tianxing dapat menempati banyak keuntungan. Pisau panjang diayunkan, dan embusan angin bersiul. Feng Tianxing secara provokatif mengangkat pisau panjangnya ke arah Hurley. Datang.